diberikan Allah rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka. Nabi dosa diampunin, tapi istighfar nggak berhenti. Makanya amalilah. Tak malam habis sholat tobat taat aja istighfar, habis istighfar sholat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Al-Mukarramun, segenap para hadir, para ulama, para habaib, wabil khusus Mukarram bin Syadad bin Idrus, Mukarram bin Abdul Qadir, Hafidillah Mukarram Ustaz bin Ahmad Tayrus, dan Hafidillah Ustaz Nahmudi Yusuf, serta para tamu undangan kehormatan, para jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, makirin ma'arif, para sesepuh dan binisku, para asatid yang lain, mohon maaf tidak saya absen, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini atas izin dan ridhonya Allah. Kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Tentunya dengan satu harapan, mudah-mudahan dari peringatan ini semakin bertambah
kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin sempurna akhlak kita, semakin istiqomah ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimatikan Allah dalam keadaan husnul iman. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia. Mohon maaf, ribu maaf saya lebih mengawali, dan tentunya kita semuanya sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan malam ini semuanya kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mohon maaf, bukan maksud menggurui yang lebih alim, lebih pintar, lebih sepuh, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu saya yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan kalau nanti ada yang salah, jangan sungkan-sungkan untuk menegur, insya Allah. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu wahana ekspresi kerohanian yang sangat tinggi nilainya bagi kita umat Islam di Republik Indonesia yang kita cintai. Karena peringatan Maulid Nabi ini menjadi salah satu syiar bagi kita, dan ini merupakan tanda kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita wujudkan dalam bentuk kita memperingati kelahirannya, tetapi bukan sekedar peringatan ini menjadi seremonial belaka dari tahun ke tahun. Kita semuanya tentu ingin dari peringatan ini ada sebuah perubahan besar dalam kehidupan kita. Tentunya yang berkaitan dengan akhlak kita, insya Allah. Karena memang begitu pentingnya akhlak. Inilah yang menjadi salah satu misi diutusnya baginda Rasulullah ke alam dunia ini. Karena akhlak ini adalah sebuah peraturan yang datang dari Allah, yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah, baik itu peraturan yang menyangkut hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi intinya akhlak itu adalah agar bagaimana supaya kita ini dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menyatakan diri kita cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita agar supaya kita mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti baginda Nabi artinya mengamalkan sunnah-sunnahnya, baik itu sunnah qauliyah, baik itu sunnah fi'liyah, baik itu sunnah taqrir. Sunnah qauliyah itu yang berkaitan dengan perkataan Nabi, ucapan Nabi. Apa yang Nabi perintahkan kepada kita, ikuti. Dan apa yang Nabi larang, tinggalkan. Kemudian sunnah fi'liyah, apa yang dilakukan Nabi kita contoh.
sunnah takririyah, apa yang dilakukan oleh sahabat tapi Nabi menyetujuinya, maka itu pun perlu kita amalkan. Insya Allah. Karenanya akhlak ini sangat penting. Akhlak kepada Allah menjaga hubungan vertikal. 5 waktu kita jangan tinggalkan. Di samping itu, akhlak kepada sesama manusia pun harus kita jaga. Sebab kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta wattaqis sayyi'atal hasanah tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita semuanya ini ditekankan agar supaya kita ini selalu bertakwa kepada Allah, merasa takut kepada Allah di mana saja, kapan saja, dalam situasi dan kondisi yang bagaimana saja kita punya takwa kepada Allah. Sedangkan takwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Jadi Allah tidak memandang status sosial seseorang. Allah tidak lihat pangkat jabatan yang disandang seseorang. Allah tidak lihat rumah megah seseorang, harta berlimpah seseorang. Allah tidak pandang wajah tampan, wajah cantik, tubuh indah seseorang. Tetapi yang dipandang Allah adalah nilai-nilai ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling takwa, orang yang paling mulia dalam pandangan Allah itu adalah orang yang paling takwa. Nah, takwa itu representasi dari kebaikan, representasi dari kebaikan yang bermuara pada kebahagiaan, dan pada akhirnya dengan derajat takwa ini semua kita nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan kebalikan lawan dari takwa itu adalah fujur. Fujur itu representasi dari kemungkaran yang bermuara pada kesengsaraan, dan pada akhirnya nanti orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nih ibu-ibu, saya mau nanya, ibu pengen masuk surga apa enggak? Pengen masuk surga sendiri apa dimasukin? Bu, pengen masuk surga nggak? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Ada yang masuk sendiri, ada yang jawab pengen dimasukin. Yang benar yang mana Ustaz? Tua-tuanya biar benar. Ada yang masuk surganya nanti dimasukin. Selama hidup nggak pernah berbuat dosa, begitu mati langsung masuk surga. Jadi surga kagak nganggur. Orang yang mati membawa amal yang banyak, sedikit amal buruknya nggak ada, mati langsung dimasukin ke surga. Enaknya model begitu, enaknya. Itu namanya masuk surganya dimasukin. Ada yang masuk surganya masuk sendiri. Ada nggak? Melalui proses lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Nanti semua kita ini akan melintasi Shiratal Mustaqim. Iya nggak? Percaya nggak? Ya. Nanti ketika jembatan di atas sirat tergantung amal. Ada yang jalannya nyungsep, palanya kakinya di atas. Ada yang udah mau nyampe kecebur juga. Ada yang bagaikan kilat. Lo kaget? Baru gue bentak begitu udah kaget. Itu yang kalbar bagaikan kilat. Nanti ketika
ketika semua kita umat baginda Nabi ini begitu melintasi shiratal mustaqim, Nabi nggak tega ada lihat umatnya yang terjebur ke jurang neraka. Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim ya Rabb, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman walau seberat biji korma. Dengan doa Nabi itu ada yang dapat syafaat, diangkat itu dari neraka, dimasukin ke dalam surga. Alhamdulillah. Enggak sampai di situ, Nabi doa lagi, ya Rabb, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman walau seberat biji jagung, diangkat dari neraka, masukin surga. Enggak berhenti, masih berdoa lagi, ya Rabb, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman walau seberat biji sawi, diangkat, masukin surga. Apa sampai situ? Belum. Ngedoa lagi, ya Rabb, selamatkan umatku yang ketika dulu hidup di dunia kagak punya amal, karena itu orang rupanya jadi bajingan tengik. Setengik-tengiknya bajingan tengik. Enggak punya amal karena tuh orang bajingan, bunuh dia, mabok, minum sampahnya, bulunnya, martini, vodka, alkohol, bensin, topi piring, brandy, whisky, belum lagi narkoba, brutal, sabu-sabu, petinin, amfetamin, CBD, CBD, dipenjakin, mabok, ngejamblai, iya juga jamblai kemana aja habis makan dia, merampok, iya, merkosa, kagak punya amal karena jadi bajingan. Tapi kata Nabi, dia pernah mengucap kalimat la ilaha illallah, masih diselamatin, diangkat dari neraka, masuk surga. Alhamdulillah. Itu karena syafaatnya baginda Rasul. Apalagi kita di umatnya yang baik-baik. Amin, apa lu? Amin ya, susah amat. Apalagi kita umatnya yang baik-baik, yang soleh-soleh. Insya Allah yakin dapat syafaat. Apalagi kita cinta Nabi, banyak sholawat, ya. Ya, banyak sholawat, insya Allah. Memang itulah yang kita harapkan nanti syafaatnya Rasulullah. Ketika nanti bangkit dari kubur, kita semuanya bingung. Begitu nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam kegelapan sekian lama, habis gelap baru jatuh terang, ada matahari umum sejengkal di atas kepala kita, kepanasan, kehausan, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Masya Allah. Menanti pengadilan Allah dimulai, bukan setahun 2 tahun kita meledek di padang mahsyar. You know, meledek. You know, meledek. Bukan setahun 2 tahun diri di padang mahsyar menanti pengadilan Allah dimulai. Sekian lama. Astagfirullah. Luar biasa. Nanti ketika datang umat Nabi Adam menghadap, wahai Nabi Allah Adam, kami umatmu, berikan kami syafaat. Nabi Adam angkat tangan. Umat, jangankan beri kalian syafaat, aku sendiri dalam kebingungan. Nabi Adam sendiri bingung. Nabi Adam kenapa tidak memberi syafaat. Dulu pernah berbuat salah, tapi berdasarkan syahwat.
Apa salahnya melanggar larangan makan buah kuldi? Mula-mula si Nabi Adam digoda iblis kagak mempan. Mula-mula Nabi Adam kagak mempan digoda iblis. Digoda dari kanan kuat, digoda dari kiri hebat, digoda dari depan mantap, dari belakang hebat, gak mempan. Iblis mempinter datang ke Siti Hawa. Siti Hawa dirajut, goda Nabi Adam. Adam, itu buah kuldi kan enak kan? Gak boleh neng, gak boleh. Itu perempuan kalau udah begitu tuh lemes kita. Emang gak cinta sama aku? Akhirnya Nabi Adam pun terajut sehingga tergoda ikut makan buah kuldi. Kenapa? Karena berdasarkan syahwat. Kesalahannya berdasarkan syahwat. Beda dengan iblis. Kesalahannya, dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena berdasarkan kesombongan. Nabi Adam ketika melanggar larangan Allah makan buah kuldi, Allah keluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi. Nabi Adam diletakkan di India, Siti Hawa di Jeddah, jarak yang cukup jauh. Waktu di surga enak berdua. Enak berdua. Lah berdua enak. Waktu Nabi Adam belum ada pendamping Siti Hawa, agak enak. Di surga dewek-dewek. Walaupun surga penuh kenikmatan, fasilitas serba ada, malaikat siap melayani, apapun yang dimau tinggal minta. Dan di surga dewek-dewek kagak bisa juga kan? Dewek-dewek. Itu kalau masih dewek-dewek kagak enak. Tapi kalau udah punya bini baru enak. Laki punya pet-petan, bini punya kelenengan. Nah, waktu di surga dewek-dewek kagak resep, pelana lomo, pelaga keleket, luntang lantung. Betul kan? Betul nggak? Pakai masih sendiri buru-buru nikah dah. Begitu dikasih pendamping Siti Hawa, baru rasa nikmat. Begitu udah berdua di surga melanggar larangan Allah, dikeluarkan, krisis lagi Nabi Adam, krisis kesekian. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, kan jauh. Jauh kagak? Lah ibarat kata mak bahasa Koreanya kelenger. Bahasa Koreanya kelenger lah. Betul kagak? Woi. Assalamualaikum. Kelenger. Sekian lama tuh bisa. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Kagak ada pesawat terbang, kagak ada kereta. Betul? Mau bagaimana nyari? Konon dalam sejarah Nabi Adam main cari-carian, berdua-duaan tuh, pada teriak-teriakan tuh. Nabi Adam teriak manggilin Hawa, Hawa teriak manggilin Nabi Adam. Nabi Adam teriak-teriakan dari belakang, Hawa. Ya kayak orang yang bilang dia. Siti Hawa juga begitu. Akhirnya Allah pertemukan juga, dituntun oleh seorang guru. Akhirnya berjumpa dengan Siti Hawa di Jeddah. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Itu tentunya setelah tobat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud 40 tahun menangis kepada Allah. Satu salahnya sujudnya 40 tahun. Andai kata air mata Nabi Adam Allah kumpulkan di muka bumi ini, niscaya bumi tenggelam dengan air mata Nabi Adam. Maka salahnya dari surga dikeluarin, sujudnya 40. Lah kita tiap hari maksiat, tiap hari dosa, yang kita hadapin maksiat tiap hari dosa. Kadang-kadang sama istighfar ogah. Iya kan? Padahal kita lihat Rasulullah di malam ini yang manusianya kita peringati kelahirannya. Surga udah dijamin, dosa udah dapat jaminan ampun, istighfarnya nggak kurang-kurang cepet, nggak kurang-kurang.
Sekarang tanya diri kita, istighfar kita udah berapa banyak hari semalam? Nabi aja yang udah dijamin surganya, dijamin ampunan dosanya, masih aja sujudnya luar biasa, syukurnya begitu hebat, istighfarnya gak kurang-kurang. Kita ngacak nih, kita ngacak. Mudah-mudahan nih dari sini aja kita bisa ambil hikmah. Iya ya, Masya Allah. Sujudnya luar biasa, syukurnya begitu hebat, dosanya diampunin, istighfarnya nggak kurang-kurang. Makanya istighfar itu kata Allah menjadi salah satu jaminan kita selamatkan dari adab Allah. Amin. Amin. Waktu dulu Nabi, umatnya dulu nggak pernah Allah turunkan adab, karena Nabi jaminannya. Begitu Nabi meninggal dunia, masih ada satu jaminan supaya kita umatnya selamat dari adab. Apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan pernah menurunkan azab ya Muhammad selama engkau masih berada di tengah-tengah umatmu. Begitu Rasulullah meninggalkan umatnya, kita ini masih ada satu lagi jaminan supaya kita selamat dari azab. Apa? Kata Allah, selagi di tengah-tengah kita masih banyak yang istighfar. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minna Astagfirullah Rabbana Astagfirullah. Ada lagi astagfirullah astagfirullah man lazimal istighfar yaj'al lahu min kulli dhikrin makhraja. Siapa orang yang melazimkan mengucap istighfar, kata Nabi, Allah berikan ya jalan keluar dari kesulitan. Kalau kita punya masalah, sebesar apapun masalah kita, ibarat kata kayak benang kusut. Benang kusut. Kan? Benang kalau udah kusut, beliber-liber, benernya gampang atau susah? Paling-paling gunting. Ya. Jangan pintas, ada yang bisa. Ibarat kata masalah kita seperti benang kusut udah beliber. Ketika kita ucap istighfar, astagfirullahaladzim, itu benang terbuka ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ibaratnya begitu. Jadi jangan ngadu kemana-mana, apalagi ke mbah. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Wa min kulli hammin faraja. Kalau kita duka bersedih, Allah kasih hati kita gembira. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang memperbanyak istighfar dengan istiqomah, maka diberikan Allah rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka. Nabi dosa diampunin, tapi istighfar nggak berhenti. Makanya amalin dah. Tak malam habis sholat, tobat, taat, ajat, istighfar. Habis istighfar, sholat. Dulu waktu saya ngeliwat di Cianjur begitu thariqat Asrar Muluk, setelah baiat sama guru yang diamalkan sholat sunnah, tobat, taat, ajat, qobliyah, ba'diyah, isyraq, awaqid, duha, tasbih, bangun malam sholat
Setelah baiat 41 malam hari, sholat sunat taubat, taat ajat gak boleh putus. Amalannya cuma istighfar doang, sholawat, syahadat, itu kunci. 41 malam jangan putus, kalau putus ulang lagi. Jalani lagi putus, ulang lagi. Tinggal 1 malam nih ketiduran, ulang lagi. Tapi itu kalau udah berhasil, 3 kalimat tadi istighfar, syahadat, sholawat jadi kunci. Karena syahadat itu kunci dari segala macam ilmu. Kunci dari segala macam ilmu. Saya mohon maaf, dia tahadus gini. Dulu saya pernah mimpi saya jalan di atas laut didampingin 2 ekor ikan, gede-gede ikan. Itu ikan ngomong sama saya, cerita tentang surga sama neraka. Di akhir perjalanan, di akhir dia cerita, kamu mau tahu nggak kuncinya ilmu? Kata ikan itu apa? Saya bilang, disuruh ikutin, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru saya ketemu guru mursyid itu thariqat Mama Syekh Abdul Qahar. Jadi kuncinya ilmu syahadat. Kuncinya ilmu. Di sana diajarkan salat sunat, taubat, taat ajat, setelah itu istighfar, setelah itu sholawat, baca syahadat, insya Allah. Kalau istiqomah, Allah akan berikan kita kelebihan. Amin. Ya Rabbal. Bahkan dengan kunci tadi, ya, mohon maaf, saya gak pernah belajar kungfu, gak pernah belajar silat, cukup dengan istighfar, syahadat, sholawat itu. Mau jurus apa? Nyamper. Mau Bruce Lee nyamper. Mau dewa mabok, bagaimana ini? Gak pernah saya belajar silat. Mau silat apa? Tinggal ucap aja istighfar, syahadat, sholawat, panggil. Mau jurus apa? Datang. Mantap kan? Mantap kan? Ya. Guru saya udah meninggal, tapi diteruskan anak-anaknya. Kalau mau ijazah, nanti panas dihancur. Insya istighfar. Habis sholat malam ke, habis sholat fardu ke. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub, wa la hawla la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala. Allahumma ajirni, Allahumma ajirni, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fa aina rabbana wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ilahana ya rabbana anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Resapi mulut ucap hati maha suci yang enak gitu. Kadang-kadang jikir ada aja gangguannya, ya kan? Kalau jikirnya ngantongin HP, subhanallah 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 subhanallah. Ada SMS, WA sama drama. Assalamualaikum Bang Haji, mohon maaf gua nggak bisa ke rumah lu karena badan meriang. Maksudnya sih gua pengen bayar utang yang 20 juta. Berhubung gua lagi sakit meriang, tolong lu ke rumah ambil uang sekarang 20 juta. Benallah mula-mula si HP cuma beritanya duit. Emang HP kadang-kadang bisa jadi setan gepeng. Bener. Lah sampai setannya keikut-ikutan HP. Ada hansip lewat koper, dilihat perempuan lagi duduk di atas kuburan lagi main HP.
rambutnya panjang, bajunya putih. Ansip teriak, siapa lu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal. Setan tidak mau. Setan deh. Anak-anak kita yang kecil-kecil tuh udah pada jadi korban HP. Betul nggak? TikTok. Kecil-kecil udah pada pintar joget TikTok. Betul. Yang gedean dikit diracunin sama game online. Welcome to Mobile Legends Bang Bang. Double kill, triple kill, seven victory first blood on. Emang begitulah kerjaan setan. Oke, kalau lagi urusan ibadah, jangan ada campur aduk yang lain. Masuk masjid, sholat jemaah, HP mati. Nah, kalau kagak dimatiin, kadang-kadang kan memang jadi gangguan tuh. Betul nggak? Dan nada dering ganggu. Nada dering masuk masjid, sholat jemaah, imam takbir, Allahu Akbar. Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Bunyi tuh HP. Kasih masjid kagak busuk bikin janda sama perawan. Nah, Allah bilangin, Astagfirullah. Ayo dah, sunnah fi'li, amalkan apa yang diamalkan Nabi, diperbuat Nabi, kita contoh, kita tiru. Nabi bangun malam tahajud, bikin dempul kaki sampai bengkak. Nyok kita belajar. Ibu-ibu banyak nih kakinya pada bengkak. Bukan lagi, uratnya berdasar. Emang kenapa sih Nabi sholat tahajud dengkul kaki sampai bengkak? Karena sholatnya lama berdiri. Emang apa lama berdiri? Ayat yang dibaca Nabi mah kalau sholat dewek-dewek panjang sarakaat 1 juz. Lalu rakaat 2 juz. Abang-abang berapa juz? Woi, 5 juz kali ya. Bismillah. Lah karena kelamaan berdiri, pantes dengkul kaki bengkak. Kalau sholat dewek-dewek ayatnya panjang. Beda sama kita memang sholat memang udah punya surat langganan. Betul? Apa surat langganan kita? 40 pul. Kalau enggak pulhu ya mulia. Kalau enggak pulau drobin par. Kalau enggak pulau drobinas. Terakhir agak cuat kina apain. Betul kagak? Ngaku kagak? Lah emang bagian langganannya itu. Tapi nggak apa-apa. Setiap sholat bawa kulhu nggak apa-apa, bagus nggak? Apalagi kulhu emang khasiatnya luar biasa. Saya dijajakan dulu habis sholat hajat baca 121 kali rutin, insya Allah rezeki dimulain. Nggak usah pakai 121 ya. Kalau kita pulang dari mana-mana, nyampe rumah di depan pintu kalau ada orang assalamualaikum. Begitu pulang, nanti begitu assalamualaikum jangan masuk rumah dulu, baca kulhu 3 kali, insya Allah rezeki bakal diperluas oleh Allah. Amin. Kami pulang dari sini nih, praktekin, cobain, baca kulhu 3 kali pulang dari mana-mana, sebelum masuk rumah 3 kali, rezeki insya Allah gampang. Itu baru 3 kali. Apalagi nanti ibu-ibu pulang dari sini begitu salam legek dulu depan pintu baca kulhunya 41 kali lebih nyampe assalamualaikum. Assalamualaikum. Baca kulhu pulang 41 anak bukan pintu melongok.
Apa kata anak emak stres lah. Masya Rasul luar biasa ibadahnya. Ibadah memang manusia yang satu ini manusia tapi bukan sembarangan manusia. Basyarun la kal basyar. Bibit bobot bibitnya be. Apa sih yang membuat kesempurnaan kemuliaan baginda Rasulullah? Beliau dicipta oleh Allah dari nurnya Allah. Dari nurnya. Makanya akhlaknya sempurna, fisiknya wajahnya paling tampan, ibarat matahari. Nabi Yusuf sepertiga ibarat rembulan. Nggak ada orang sanggup mandang matahari. Coba ente lihat matahari jam 11 sampai jam 1 bukan itu. Gak sampai jam 1. Nggak ada yang sanggup lihat mandang matahari. Begitulah Rasulullah, andai kata dibuka ketampanannya oleh Allah. Ada yang sanggup manusia. Nabi Yusuf cuma baru sepertiga ibarat bulan. Bulan kita lihatin asal kuat melek aja, dari mulai muncul sampai hilang kuat. Nggak apa-apa mata kita. Nabi tampannya, emang semua nabi-nabi tampan 124.000 nabi ganteng semua, ganteng semua. Nggak ada nabi itu yang wajahnya model penyok-penyok kayak kita begini, nggak ada. Nabi Nabi Adam itu tampannya luar biasa. Nabi Adam gantengnya luar biasa. Gantengnya luar biasa. Bicara Nabi Adam, saya punya cerita lagi. Saya pernah mimpi lagi di sini. Karena saya sering kirim Fatihah buat Nabi Adam, diimpi. Waktu itu saya mimpi, ini cerita dalam mimpi itu tanah lapang, enggak ada apa-apa. Begitu saya di jalan, ada saya lihat orang lagi tidur, gede, panjang banget, gede, panjang. Masya Allah. Ada petunjuk dalam hati. Jangan-jangan ini Nabi Adam dalam hati saya. Jangan-jangan Nabi Adam. Begitu saya ingat, buka kunci tadi yang diajarkan dulu. Saya baca istighfar saat dan salawat. Setelah itu saya ucap Assalamualaikum ya Nabi Allah Adam. Ternyata benar, bangun Nabi Adam. Tingginya luar biasa. Tingginya luar biasa. Masya Allah. Nabi Adam gantengnya luar biasa. Siti Hawa istrinya Nabi Adam itu luar biasa cantiknya, wanita tercantik di dunia sampai kiamat. Tidak ada yang bakal ngalahin cantiknya Hawa. Setelah Siti Hawa, wanita tercantik kedua Siti Sarah. Siapa? Siti, istrinya Nabi Ibrahim. Yang keberapa? Yang pertama. Cantiknya luar. Jadi kalau ada wanita-wanita cantik di dunia ini, itu baru sisa 2 wanita cantik tadi. Sisa 2 wanita cantik, Siti Hawa dan Siti Sarah. Masya. Ya kalau artis-artis sekarang enggak ada apa-apanya. Syahrini lewat, Asanti lewat, Tamara Glesengki lewat, Manohara lewat, Manori Markus. Masya. Ya, kita contoh Rasulullah SAW. Fisiknya sempurna, akhlaknya luar biasa. Akhlaknya Nabi kenapa begitu sempurna? Karena khuluquhul Quran. Makanya akhlak ini penting dalam hidup pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, bertetangga. Ada akhlak. Jadi akhlak itu hidup kita diatur. Semua ada peraturannya. Nggak usah jauh-jauh. Dalam soal memanggil istri ada akhlak. Nabi nggak pernah panggil Khadijah istrinya. Khadijah. Atau Khadijah. Tapi Siti Khadijah selalu dipanggil Rasul. Ya Habibah. Enak. Nggak pernah Nabi panggil Siti Aisyah. Aisyah.
ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa? Siti Aisyah memang pipinya putih, kena sinar matahari merah merona, merahnya asli. Dipanggil Nabi ya Humairah, isim taskir dari Ahmar, yang pipinya kemerah-merahan. Beda perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, pipi merah palsu, alis mata palsu, bulu mata lentik palsu, pantat gede busa. Penuh kepalsu. Betul kagak? Siti Aisyah asli merah merona, dipanggil Nabi ya Humairah. Kalau istri cuman putih doang, ya baito, anak putih doang. Jadi kita contoh, boleh Ustaz kita nyontoh Nabi manggil istrinya, boleh, cuman sesuaikan kondisi pipi istri kita. Kalau memang diri kita pipinya putih, pantas ya Humairah. Ya. Kalau putih doang ya baito. Ya, kalau kagak putih, udah hitam, beluang, puri, ditaruh ngebul, apa panggilannya? Ya Hajar Aswad. Kalau udah hitam, sama laki lawan, udah gitu bego, ibadah kagak mau, ngaji kagak mau, apa panggilnya? Ya ampun. Jadi secara nggak langsung Nabi ngajarin kita akhlak dalam soal memanggil. Artinya apa? Nabi ngajarin kita manggil istri, mama, papa, enak nggak kamu? Mami, papi. Kan pasangannya gitu kan? Mama, papa. Pasangannya nih, mami, papi. Abang, neng. Abi, umi. Aa dari mana? Iit banyak Kan kadang-kadang ada laki bini manggil namanya masing-masing. Ada nggak? Lakinya namanya Mamat. Lakinya Mamat. Datang ke tamu, dilihat tuh lagi nongkrong di warung kopi, bini teriak, "Mat, ada tamu!" Lah anaknya memang ikut bapaknya nongkrong di warung kopi, anak denger. Apa kata anak? Mat dipanggil ibu. Jadi ngajarin anak bener. Betul gak? Papa, mama, anak nanti ngikut. Mama, papa. Ada anak manggil ibunya bunda, boleh, bagus. Asal jangan manggil ayahnya panda. Manggil ibunya bunda, manggil bapaknya panda, anaknya beruang. Astaga. Dan akhlak kita makin sempurna, ibadah kita makin istiqomah. Mudah-mudahan insya Allah hidup kita berkah. Amin. Ya Rabbal. Semoga insya Allah kita semuanya diberikan Allah kekuatan iman. Dan saya mohon doa. Ini juga kemarin baru lepas infus tadi ngajak. Kemarin istri pertama infus buka, saya ngobrol. Sekarang istri ngobrol lagi. Doain. Ini pun saya ajak ke mobil bawa infusan karena banyak orang. Jadi saya mohon doa biar istri sehat, saya sehat, panjang umur barokah. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur. Ya, saya mohon doa, mudah-mudahan dengan doa Fatihah ibu-ibu, bapak-bapak, diangkat penyakit saya, penyakit istri saya, diberikan sehat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin khususan lana wa lakum khususan fil jasadi wa ruh. Ada istimayat hidup muklis khususan di jasadi wa ruhi biniyati sihhatil afiyah wassalamah ya bala wa syifatin finzatin al-fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Inna
ya Rabbal. Semoga insya Allah ada manfaatnya. Saya mohon maaf, beribu maaf, kasihan istri kalau saya kalah. Insya Allah mudah-mudahan nanti masih ada guru-guru kita yang lain. Semoga insya Allah dalam fatwa dan nasihatnya bisa menjadi bekal buat kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Amin ya Rabbal alamin. Buah kedondong dibolak-balik, dia rambut rada gondrong, yang penting jadi mubalaghah. Buah kedondong adanya diloyang, dia rambut gondrong asal sembayang. Kayak titik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik, kalau berkah dadak langsung bungkus, nanti pulang saya tenteng. Ini bukan bilangin panitia, cuma ngingetin. Kalau kagak diingetin kadang berkah lupa, amplop lupa. Pernah Pak, sama di Depok, panitia lupa ngasih amplop. Selesai ceramah, saya ke mobil ngelonok, derek-derek, kagak dikasih apa. Padahal saya ke mobil udah jalan pelan-pelan, kagak inget juga. Pakai saya duduk di mobil, Bir, jangan jalan dulu, Bir, tungguin. Entar ingat kagak ingat juga. Akhirnya pada pulang saya muter tas deh, saya bilang, saya zikir ya Allah, ingetin, apa? Ingetin, apa? Alhamdulillah, dia ingetin. Alhamdulillah, datang ke rumah naik motor nyampe jam 3 pagi ngetok pintu lah, saya kirain mau mandi. Pas buka pintu cium tangan bolak-balik, maaf Kiai tadi lupa ngasih amplop. Iya Ustaz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah. Alhamdulillah. Kita berharap mudah-mudahan negara kita kondisinya stabil, ya ekonomi stabil, mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya wabah-wabah, penyakit, amin. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Mudah-mudahan syiar Islam berjalan lancar dan kita doakan imam besar kita, para habaib, ya mudah-mudahan guru kita, imam besar kita diberi kekuatan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.